Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan, perkenalkan dulu. Sebelum dilanjut, perkenalkan dulu, nama saya Ridwan. Saya dari semester 2 manajemen 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu hijrah dan hijrah dari kegelapan menuju terang. Nah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridho dan maghfirahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in itba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Bapak Nuh Rodin sudah memberikan waktu untuk menjelaskan sedikit materi yang akan saya bawakan. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kalian tahu gak sih apa itu hijrah? Nah, hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Nah, itu disebut hijrah. Jadi hijrah itu dari yang buruk menuju yang baik. Nah, itu yang disebut hijrah, kawan-kawan. Nah, Allah juga berfirman dalam Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 257, yang artinya Allah berlindung orang-orang yang beriman. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Nah, kegelapan itu kufur dan maksiat kepada cahaya iman dan petunjuk. Nah, Allah juga dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan melindung. Jadi melindung orang-orang yang berhijrah dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan maksiat menuju iman dan petunjuk. Nah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah, maka di situ kita tahu mengapa kita harus berhijrah. Nah, kan tadi kata Allah akan dilindungi. Nah, di sini mengapa kita harus berhijrah? Nah, itu kan nyambung gitu, kawan-kawan. Yang pertama itu karena ada perintah dari Allah. Tadi dalam Quran surat Al-Baqarah kan dinyatakan bahwa akan dilindungi, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Yang kedua yaitu karena kematian semakin dekat. Nah, kan naudzubillah ya kawan-kawan, kita mati dalam keadaan diri di lingkungan kejelekan itu, kawan-kawan. Kan enggak, naudzubillah banget ya kawan-kawan. Semoga kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi kita juga harus ingat kepada kematian. Apa yang akan kita bawa ketika kita sudah mati? Itu yang harus kita ingat. Masa kita gak bawa apa-apa? Gak mungkin kita bawa uang, gak mungkin. Kita itu mati bawa amal, kawan-kawan ya, amal baik. Jadi yuk kita berhijrah, kawan-kawan. Mengajak kawan bahwasannya kita mati harus dalam keadaan husnul khotimah. Terus
Yang ketiganya, karena dunia bukan tujuan akhir. Dunia ini fana kawan-kawan. Dunia ini bukan tujuan akhir kawan-kawan, bukan. Ada lagi kehidupan lain selain di dunia ini. Dunia itu fana. Kenapa Allah menciptakan dunia kalau dunia itu fana? Karena Allah menciptakan makhluk untuk beribadah. Nah kan itu udah jelas kawan-kawan. Kita itu diciptakan untuk beribadah. Yuk sekarang kita hijrah yuk. Perbaiki diri kita. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama bareng perbaiki diri kita sendiri. Nah terus setelah mengapa kita harus hijrah, terus kita juga pasti ada tantangannya kawan-kawan. Dalam ketika kita mau melakukan sesuatu juga pasti ada tantangannya kawan-kawan, betul gak? Betul. Apa sih tantangannya gitu kalau kita mau berhijrah tuh? Yang pertama kawan-kawan, dari lingkungan kita. Dari lingkungan kita kawan-kawan. Kita berkomunikasi di lingkup sosial yang mana kan banyak-banyak ya kawan-kawan. Berteman itu merupakan salah satu tantangan kita. Tapi ya kita kalau berteman gitu kan, emang boleh berteman itu sama siapa aja boleh, tidak ada yang melarang. Cuman hati kita harus tetap teguh kawan-kawan. Meskipun kita berteman dengan orang yang pemabuk, orang yang suka mengobrolkan orang lain, ghibah, nah kita harus tetap ingat kepada Allah. Nah itu tantangan itu lingkungan kita yang pertama. Yang kedua, bisikan setan yang membisikkan keraguan. Jadi nah kawan-kawan, pasti kawan-kawan ketika ingin hijrah, kawan-kawan hatinya jadi ragu. Benar gak kawan-kawan? Jadi ragu kawan-kawan. Itu bisikan setan. Bisikan setan. Jadi janganlah ragu kawan-kawan. Jangan ragu, jangan bimbang gitu kawan-kawan. Karena Allah sudah menjelaskan tadi, sudah memberikan penjelasan di Quran surat Al-Baqarah tadi bahwa akan dilindungi. Nah itu kawan-kawan ingat itu aja. Emang sih kita kalau mau berhijrah tuh suka ada keraguan dalam hati, betul kawan-kawan. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya yang ketiga, ketakutan akan kehilangan kesenangan dunia. Nah itu kan kita itu sekarang hidup di dunia, kita kalau tidak merubah, kalau berubah itu takut. Pasti itu dirasakan sama kawan-kawan ketika kawan-kawan ingin berhijrah gitu kan, dari yang awalnya jelek ke yang baik. Itu pasti tantangannya itu. Kalian tuh merasa gimana ya saya kalau gini gak dapet ini, ya pasti itu. Nah ini sebenarnya berkaitan lagi dengan kejujuran kawan-kawan. Tapi kan saya membahasnya tentang berhijrah, jadi tidak akan jelaskan itu dulu ya kawan-kawan. Fokus dulu ke laptop. Oke. Nah pasti itu dirasakan sama kawan-kawan, takut kehilangan kesenangan dunia. Padahal Allah juga menjanjikan ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut juga. Tetapi ketika kita mengejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Gitu kawan-kawan. Nah itu masalah rezeki itu juga sebenarnya masih sangkut paut ya kawan-kawan sama ini berhijrah. Jadi keraguan kita.
Tapi itu harus dilawan sama kawan-kawan, harus dilawan supaya kita sukses dalam menjalani hidup, hati yang tenang, sukses kawan-kawan bisa menerobos itu semua. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, itu hadis riwayat Ahmad. Nah, kata Nabi Muhammad SAW juga, ketika kita tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, jadi kita itu kalau apa-apa itu karena Allah, ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Nah, Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih banyak, besar gitu kawan-kawan. Jangan ragu, Allah itu enggak miskin, Allah itu enggak susah. Kun fayakun, jadi mangka jadi. Kita jangan ragukan yang menciptakan kita. Kita jangan ragukan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, kawan-kawan, dari sini udah jelas Nabi Muhammad juga berkata, kawan-kawan. Nah, seterusnya setelah ada tantangan buat diri kita, ada nih tanda-tanda kita udah bener-bener berhijrah. Ada tanda-tandanya ya kawan-kawan. Yang pertama, niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Betul kawan-kawan ya, tadi dijelaskan di awal, bahwasanya kita ikhlas ridho lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, diiringi dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Nah, jadi kita itu jika melakukan sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu kumpulan dari pengetahuan apa yang kita dapat. Nah, jadi kalau kita ingin hijrah juga, kita harus lihat-lihat dulu, feedback ke belakang. Oh, gini salah, oh gitu, oh harus gini. Nah, itu kawan-kawan, ketika itu sudah dikumpulkan dan kita simpulkan lalu kita lakukan, itu udah jadi ilmu. Jika kita cuman ikut-ikutan doang, ikut-ikut orang lain gitu ibaratnya, tapi kita itu harus punya pendirian. Kita melakukan sesuatu karena ada pembahasannya, karena ada ilmunya, ada pengetahuannya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu itu harus gitu kawan-kawan, harus ada ilmunya. Ilmu itu berasal dari logika, begitu kawan-kawan. Jadi kesimpulan dari semua pengetahuan atau yang didapat kawan-kawan, ringkasan begitu kawan-kawan. Nah, yang ketiga ada perubahan dalam akhlak, ibadah, dan pergaulan. Nah, kita ada perubahan meningkat, apa disebutnya? Ibadah kita meningkat, pendekatan kepada Allah meningkat, kepada yang menciptakan. Juga kita, pergaulan kita lebih baik. Nah, gitu kawan-kawan, itu adalah salah satu ciri-ciri kita udah berhijrah. Nah, terus apa lagi yang terakhir, yang keempat, sebenarnya masih banyak, cuman 4 saja yang saya sebutkan.
Yang keempat yaitu konsisten, tidak hanya sesaat. Nah, ini kawan-kawan, pasti kawan-kawan rasakan ketika kawan-kawan ingin berhijrah dan cuman sehari, 2 hari, 3 hari. Saya juga pernah merasakan itu. Sehari 2 hari konsisten, 3 hari 4 hari hilang. Serasa apa ya, kita ingin sesuatu cuman kita malas. Nah, itu kemalasan kita yang harus didobrak, dilawan itu kawan-kawan. Kenapa demikian? Kalau kemalasan kita enggak dilawan, kemalasan kita enggak kita buang, itu akan seterusnya gitu kawan-kawan. Nah, kalau udah berhijrah, benar-benar berhijrah, kemalasan itu hilang kawan-kawan. Kok hilang? Iya, karena kita udah konsisten, udah hati kita itu udah menerima. Kan kalau cuman sehari 2 hari itu hati kita masih keras. Minimal konsisten itu 21 hari itu konsisten. Nah, setelah 21 hari itu sudah akan konsisten seterusnya, kawan-kawan. Menurut saya itu ketika kita melakukan 20 hari berturut-turut, hati kita akan tergerak sendirinya. Kita itu belajar, ikhlas belajar kebiasaan itu kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah didengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Umsikum binafsi bitaqallah. Yakusa yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.